Dia menjaga kita. Bahkan Tuhan juga yang memelihara hidupan kita. Mari bersama-sama kita puji Dia, kita agungkan Tuhan. Haleluya. Dalamnya
Haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan kami dalam program Yesus Harapanku. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yeremia pasal yang ke-23. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia, demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah berbicara tentang perhatian Allah yang penuh. Artinya bahwa Allah melihat, Allah memperhatikan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita harus melakukan segala kegiatan kita dari rumah. Ada yang bekerja dari rumah, ada yang belajar dari rumah. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun beribadah dari rumah. Tetapi itu bukanlah merupakan sesuatu yang membuat atau membatasi kita antara kita dengan Tuhan. Dan bukan merupakan sesuatu hal yang membuat Tuhan jauh dari kita. Tuhan tidak memperhatikan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah Allah yang ada di mana-mana. Dia adalah Allah yang selalu memperhatikan kita. Dialah Allah yang selalu melihat keberadaan kita. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan di hari-hari ini, percayalah, Allah tahu, Allah mengerti, karena Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia tidak akan membiarkan kita. Ayat yang sudah kita baca bersama tadi adalah merupakan ungkapan Tuhan lewat Nabi Yeremia. Ketika melihat keadaan di situasi dalam keadaan di tanah Yehuda, di mana ada begitu banyak para nabi yang bernubuat. Mereka coba bernubuat bukan menurut apa yang Tuhan sampaikan, tetapi menurut apa yang mereka pikirkan, apa yang keluar dari pikiran mereka. Itu sebabnya Tuhan menegur mereka lewat Nabi Yeremia, menegur kepada mereka sebagai dikatakan di sana adalah nabi-nabi palsu. Sehingga dalam keadaan seperti itu, banyak orang-orang yang ada di Yehuda merasa bingung. Mereka tidak memiliki sesuatu pengharapan lagi. Karena ada begitu banyak hal yang disampaikan oleh para nabi yang membuat mereka bingung. Tetapi dalam firman Tuhan, Tuhan kepada Nabi Yeremia, lewat Nabi Yeremia dikatakan di sini bahwa Tuhan menegur mereka. Tetapi bukan berarti Tuhan membiarkan orang-orang yang percaya, orang-orang Yehuda, bukan berarti Tuhan membiarkan mereka, tetapi Tuhan selalu memperhatikan mereka. Itu sebabnya di ayat yang ke-23 dalam Yeremia pasal 23 ini dikatakan di sini, masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat, kata Tuhan, demikianlah firman Tuhan, dan bukan Allah yang dari jauh juga. Dia adalah Allah yang ada di dekat. Dia adalah Allah yang dari jauh, yang selalu memperhatikan, yang selalu melihat keberadaan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan Bapak Ibu sekarang ini, Allah memperhatikan kita. Allah melihat kita. Allah tahu apa yang kita rasakan di hari-hari ini. Allah tahu apa yang kita pikirkan di hari-hari ini. Ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang khawatir. Tetapi percayalah, Allah ada bersama-sama dengan kita. Kita ada dalam pemeliharaan Allah.
Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, apakah saudara sedang berada di rumah masing-masing? Pasti ada di rumah. Ataupun mungkin saudara yang melihat tayangan ini, mungkin saudara sedang terbaring karena sakit. Karena mungkin saudara ada di rumah sakit, saudara terbaring tidak berdaya, tetapi percayalah, Allah ada bersama-sama dengan saudara. Dia memperhatikan kita. Dia melihat keadaan kita. Apapun yang kita rasakan sekarang ini, Allah memperhatikan kita. Sekarang banyak orang yang dikatakan sebagai orang dalam pengawasan. Ada pasien dalam pengawasan. ODP dan PDP. Tetapi saya mau katakan kepada kita semua pagi hari ini bahwa kita adalah orang-orang dalam pengawasan Tuhan. Kita ada di dalam pengawasan Tuhan. Tuhan selalu mengawasi keberadaan orang-orang yang percaya. Kita jangan takut dengan keadaan ini. Kita jangan merasa bimbang, khawatir dengan keadaan ini. Kita ada di dalam pengawasan Tuhan. Tuhan selalu melihat keberadaan kita. Itu sebabnya Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang ke-139, Mazmur pasal 139, kita membaca dari ayatnya yang pertama, dikatakan di sana, untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan memperhatikan, Tuhan menyelidiki, dan Tuhan mengenal siapa anak-anaknya. Siapa orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Siapa orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Tadi saya katakan mungkin kita sekarang berada di rumah masing-masing ataupun dalam keadaan tidak berdaya mungkin karena sakit. Tetapi percayalah, Allah mengenal kita. Allah tahu kita. Itu sebabnya Allah selalu memperhatikan. Allah memperhatikan dengan penuh. Allah memperhatikan dan melihat kita dengan seksama. Raja Daud katakan, dia menyelidiki kita. Karena dia kenal siapa kita. Allah menyelidiki kita karena dia tahu siapa kita. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan. Kemudian dia katakan di sana, Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya, kata Raja Daud. Begitu Allah sangat memperhatikan kita. Begitu Allah selalu melihat keberadaan kita. Dia selalu memeriksa keberadaan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia ada di mana-mana. Karena di dalam kitab Nabi Yeremia tadi dikatakan, dia adalah Allah yang memenuhi bumi ini. Karena dia memenuhi bumi ini, berarti dia ada di mana-mana. Dia selalu memperhatikan kita. Kita adalah orang-orang dalam pengawasan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Jangan kita takut dengan keadaan ini. Kita selalu diawasi oleh Tuhan. Kita selalu dilihat oleh Tuhan dengan penuh. Allah tidak melihat kita hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Manusia boleh membutuhkan Tuhan hanya dalam waktu-waktu tertentu saja. Tapi Tuhan, dia selalu memperhatikan kita dalam setiap waktu, dalam setiap saat. Tidak ada waktu yang terbiarkan bagi Tuhan untuk memperhatikan kita, untuk melihat keberadaan kita. Kemudian di dalam ayat yang ke-7, kita lompat ke ayat yang ke-7 dalam Mazmur 139. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu?
Jika aku mendaki ke langit, Engkau ke sana. Jika aku menaruh tempat tidurku ke dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Tuhan ada di mana-mana. Dia akan selalu menuntun kita. Dia akan selalu memegang dengan tangan kanannya. Raja Daud katakan, Tuhan selalu memegang dengan tangan kanannya. Artinya Tuhan selalu memperlakukan kita sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Sebagai orang-orang yang selalu terhormat di mata Tuhan. Tuhan memperhatikan dengan penuh. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kita adalah orang dalam pengawasan Tuhan. Kita adalah OPDT gitu. Orang dalam pengawasan Tuhan. Kalau orang dalam pengawasan Tuhan, berarti kita selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kita selalu dilihat oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Percayalah, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ketika saudara melihat tayangan ini, saya percaya ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan. Apakah saudara sakit sekarang? Percayalah, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Tuhan sanggup memulihkan saudara. Karena Dia adalah Allah yang selalu melihat kita. Dan dikatakan tadi oleh Raja Daud, Ia menyelidiki kita. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Artinya Tuhan selain Dia melihat, Dia pun menyelidiki. Bukan hanya sebatas melihat. Bukan hanya sebatas mengawasi, tetapi Dia menyelidiki. Tapi kalau kita berbicara Tuhan menyelidiki, Tuhan akan melihat sampai kedalaman hati kita. Apapun yang kita alami saat ini, percayalah, Tuhan pasti akan selalu menolong kita. Dia tidak akan membiarkan kita, dan Dia tidak akan meninggalkan kita. Jangan takut, jangan khawatir dengan apapun yang kita hadapi saat ini. Ini bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan, ini bukan sesuatu yang menakutkan. Tetapi ini adalah sesuatu yang Tuhan akan kerjakan hal-hal yang indah dalam kehidupan orang percaya. Hal-hal yang baik bagi setiap orang percaya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan keadaan seperti ini bukan membuat kita akan menerima sesuatu yang tidak baik. Ada rencana Tuhan yang indah. Ada maksud Tuhan yang baik yang Tuhan akan nyatakan. Kalaupun mungkin kita harus berada di rumah di hari-hari ini. Setiap kali kita mau beribadah mungkin kita harus beribadah di rumah. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Dia selalu mengawasi kita. Dia selalu menyelidiki kita. Dia selalu melihat kita. Dan Dia pun akan menuntun kita. Dan memegang kita dengan tangan kanannya. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia adalah Allah yang memenuhi seisi bumi ini. Artinya Dia ada di mana-mana. Dia ada di mana-mana. Dia ada di sebelah kiri. Dia ada di sebelah kanan. Dia ada di depan. Dia ada di belakang. Dan Dia ada bersama dengan kita. Kalau kita selalu memandang Tuhan, kalau kita selalu memuliakan Tuhan, kalau kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, ada Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan akan nyatakan kepada kita yang selalu berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu. Pikiranmu
kepadamu saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu memperhatikan kami. Tuhan yang selalu melihat keadaan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Engkau tahu apa yang kami alami, kami rasakan di hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memperhatikan kami dan kami yakin Engkau juga ya akan menuntun dan memegang tangan kami Tuhan. Engkau akan menolong kami. Engkau akan memulihkan kami. Engkau akan memberkati kami ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kami, setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Engkau kenal apa yang mereka rasakan di hari-hari ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, biarlah Engkau tolong mereka. Berikan kepada mereka kekuatan. Berikan kepada mereka kemampuan ya Tuhan. Terlebih berikan kepada mereka iman yang teguh ya Tuhan. Jangan sampai mereka meninggalkan Engkau ya Tuhan. Biar mereka tetap percaya kepada Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan. Sebagai harapan di dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Berkati kami semua saat ini Tuhan. Biarlah kasih-Mu, sukacita-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Mewarnai hari-hari kami Tuhan. Sehingga kami tetap berharap dan memiliki ucapan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.